Ramadan mantep banget bro. Iya puasa nih, udah masuk ke hari keberapa? Sekarang kita syuting di hari kalau nggak salah 12 dah. Hmm. 12 atau 13 gue lupa. Kan tanggal berapa tuh, tanggal 12 kalau nggak salah. Kemarin-kemarin hujan mulu nih, ya nggak? Puasa, ya kan yang biasa kita identik panas, kayaknya lebih dikasih adem gitu. Ya, puasa yang biasanya terik, kering, Yoi. baru keluar sebentar udah aus. Nah, Tapi mantep ya, walaupun ya dicampur-campur lah, campur cobaan, agak cobaan dikit. banjir. Banjir, ya nggak? Dikit apa banyak tuh gue nggak tahu ya. Banyak kalau di sini mah dikit, di Iya sono sih. mah banyak. Ya bagaimana ya, tapi ya ada plus minus lah, dari hujan adem ya kan, tapi banjir panas ya, kitanya lumayan juga tuh ya nggak, rasanya nahan apa ya, lapar sama haus. Nah, nafsu juga. Ya ya lu kan tuh agak susah juga kan. Ya lu, Lu gimana, puasa aman lancar? alhamdulillah Alhamdulillah lancar. lancar ya, walaupun yang bikin agak-agak goyah nih emosi aja biasa dikit-dikit ya. Mm-mm. Kalau lu bulan puasa biasanya Apa yang itu? jadi berat itu di apa? Godaan terberat nahan apa lu? Iya, kadang ya emang paling berat bukan, jujur ya, kalau gua ya bukan lapar dan haus sih, lebih ke kayak tadi lo bilang kan, hawa nafsu, emosi. Kadang kan ada situasi-situasi kita tiba-tiba ketemu hal yang gak jelas, random gitu, tiba-tiba apa gitu, ada aja ada musibahnya gitu. Terus ketemu orang yang bikin ngeselin, tapi kita aduh gimana nih, lagi puasa nih, tapi kalau nggak dibilangin gimana gitu ya, itu tuh agak susah tuh. Jadi situasi-situasi yang emang datangnya tiba-tiba random, ya itu kita harus ngehandle sendiri. Nah itu yang cobaan sih menurut gue sih, menurut gue. Kalau lu gimana? Gua nahan rokok gua. Waduh. Asem, asem Pak. Apalagi kalau lagi nggak ngapa-ngapain kan biasanya rokok yang nggak Iya, kayak iya. gabut gitu. Kayak ada yang kurang aja gitu maksudnya. Ya, tapi pertanyaan juga sih buat gue sih, gue kan ya nggak tahu ya rasanya ya, kalau puasa terus lu perokok terus bulan puasa gitu. Nah kan lu kalau nggak minum gitu kan rasanya berasa tuh aus kan, rosot dah tuh. Rokok itu rasanya gimana, lu kayak seret kah Di atau mulut tuh asem. asem? Heeh. Apa ya? Ya asem gitu, asem gerah lah mulut tuh. Gerah, Gimana? asem. Kayak ada yang kurang aja. Kayak ada yang kurang gitu kayak Oke. rasanya rasanya nggak enak lah pokoknya. Iya ya, kalau kalau gitu ya, karena gue juga penasaran juga nih, soalnya ya lu secara lu kalau udah ngerokok lu nggak lega, maksud gue kayak minum gitu kan, lu kan kalau minum kan lu kalau seret minum tuh lega gitu tenggorokan. Kok kalau rokok gimana rasanya? Ya itu asem, mulutnya asem. Hmm, Terus nggak nyaman aja gitu, kayak ada yang kurang aja di mulut, susah dijelasin ya kalau lu nggak tahu. oke oke. Terus kalau sahur gimana tuh, sahur? Sahur apa? Sahur kalau habis sahur tuh lu ngerokok dulu apa Nggak gimana? ngerokok. Gue biasanya sahur tuh Mau pokoknya. imsak lu buru-buru? Enggak, gue biasanya sahur ada waktu 20 menit sebelum imsak. Oke oke oke. Tuh, gue buat ngerokok tuh. Karena yang gue tahu juga kan, imsak itu kan cuman pengingat. Sebenarnya gue bingung deh ke imsak tuh. Yang nggak boleh itu setelah imsak apa pas udah azan subuh sih baru Udah kita. azan subuh. Jadi tuh imsak itu, lo kalau di luar negeri sih setahu gue ya, tuh nggak ada imsak. Imsak tuh di Indonesia tuh ibarat kata pengingat. Biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Nah itu imsak tuh. Jadi kenapa kita dikasih imsak? Supaya nggak keburu-buru, men. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi minum terus azan, nah itu kan jadi nggak enak tuh. Atau kita lagi makan belum minum tiba-tiba azan, nah itu nggak enak. Jadi imsak itu kayak pengingat lu gitu loh. Itu sih kalau 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 yang gue tahu ya. Mungkin gue salah, silakan koreksi di komen kalau misalnya gue salah. Itu sih yang gue tahu. Terus juga ngomongin puasa nih, inget puasa-puasa zaman kecil nggak sih? Apa Tuh itu? dulu tuh kalau bulan puasa pasti di sekolahan, gue nggak tahu deh tiap sekolah apa nggak. Yang pasti yang Kristen enggak sih? Apa itu? Kayak suruh minta minta tanda tangan ustadz. Oh iya ya. Yang kita suruh nulis judul ceramah, terus Habis sholat ya biasanya. iya nulis judul ceramah, terus nulis isi ceramahnya tuh apa. Isi ceramahnya panjang banget nih, tapi kotak di buku itu kecil banget nih, kecil. Kan gimana gitu kita suruh ngerangkum perkataan orang gitu. Padahal kan kita pas taraweh juga perang sarung, main sepeda, terus udah apa balik lagi ke yang tugasnya kan kalau udah nanti disuruh tanda tangan ustadznya gitu. Iya. Gue Jadi lebih sering manipulasi sih, tapi kalau itu gue tanda tangannya sendiri, gue ceramahnya apa gue tulis aja judulnya. jarang banget sih ada anak yang nyimak banget ceramah di tarawih ya. Ya dulu kita ya gitu, kebanyakan main, bener kata lu. Oh, teman gue aja, jangankan pas ceramah terawih, sholat terawih aja nih pas sujudnya di bawahnya ada Monty, jadi dia sujud sambil minum. Sambil minum mochi. Kan terawih kan, dulu zaman bocah kan, Iya. terawih berasanya lama banget kan. Karena kita dulu masih kecil, masih nggak ngerti lah ya. Iya, aus kitanya Jadi aus. apaan aja dibawa tuh, ya nggak,
kita jajan ya kan, Iya. biasa jajanan Ramadan tuh, kerupuk sambal ya kan, minum-minuman ngaji gitu kan. Tapi ya peluangnya banyak juga, maksud gue di bulan Ramadan ini kayak ibarat kata tuh bukan cuma bulan puasa, tapi buat yang jualan juga banyak dapet lapangan lah untuk nyari rezeki gitu. Seketika tuh kalau bulan puasa semua jadi pedagang. Yoi. Iya. Ibarat kata di pedagang itu kayak cuman jarak sekitaran 1,5 meter sampai 2 meter tuh udah ada pedagang lagi. Iya, dan pedagangnya juga sama gitu, mau Iya. jualnya gorengan, Gorengan es, lagi, gorengan es, sama kolak paling ya, kolak pisang. takjil lah, bro. Yoi. Takjil. Tapi asik sih itu suasana vibes yang bakalan kita kangenin sih gitu loh. Ibarat kata ya di jam-jam itu udah jam-jam sore ya, jam-jam sekitaran jam 3 sampai jam buka tuh udah rame banget jalanan. Tuh kalau lu biasanya hari takjil mulai jam berapa tuh? Kalau gue sih biasanya ya habis asar gue pasti keliling-keliling, cuman biasanya biar enak gitu, kalau misalnya makanan yang kita beli tuh, takjil yang kita beli tuh yang anget-anget, itu gue mepet-mepet tuh bro. Jadi di waktu deket aja nih, sekitaran 5:30 lah ya, mostly kan kita azan jam 6 tuh, gue mulai nyari tuh biar dapat anget-anget ya kan. Cuman kalau misalnya takjilnya kayak yang kolek apa gitu kan, gue nyari yang agak jauhan gak masalah gitu. Tapi serunya tuh karena pedagangnya beragam, yang dagang tuh banyak, jadi kita bisa milih sambil jalan. Iya. Yang kita sebut apa tuh? Takjil. Takjil, ngabuburit. Oh, ngabuburit. Iya, kita sebut ngabuburit kan, jadi sambil jalan ya kan, kita nggak tahu nih mau beli apa, kita jalan dulu aja kali dapat inspirasi. Itu sih serunya sih. Tapi gue pasti kalau misalnya beli takjil, pas beli takjil nih gue utamain dulu es buah mah belakangan. Risol mayones. Spesifik banget ya risol mayones. Emang apa tuh? Nggak tahu, gue ngerasa kayak kalau makan itu 2 aja udah kenyang gitu. Oh. Makan itu 2 aja udah kenyang gitu. Nggak, kalau gorengan kan ya kadang gorengan juga nih, cuman misal kayak lu bayangin aja bro, gorengan nih, misalnya kayak tempe goreng, tahu goreng gitu-gitu terus sama teh pucuk tiap hari, radang lu. Iya ya, minyak mulu. Makanya kayak udah gue makan risol gitu. Yoi. Risol meskipun gorengan juga, tapi kan dia nggak sebanyak itulah, tepung sama minyaknya tuh nggak sebanyak kayak gorengan yang biasanya. Terus juga paling rokok. Rokok lagi. Ya Asem Allah. bro, sumpah bro, nih gue asem. Rokok mah nggak puasa juga. Lo ada aja. Ini yang apa yang jual di warung. Iya, maksudnya kalau rokok makruh mah gua isep nih sekarang. Kan ada tuh katanya rokok makruh tuh. Iya kan kagak puasa juga. Enggak, rokok makruh apa? Nggak tahu gua kagak ngerti gitu lah. Soalnya gua dulu pernah pas SMA tuh. Waktu itu gua lagi puasa terus teman gua bilang, "Nih, rokok aja BG nggak batal, makruh doang." Gua ngerokok, 3 batang, seret. Akhirnya gua minum, aus. Ya iyalah, lu ada-ada aja lagi yang puasa gitu. Kalau gua mah ya gimana ya, serunya Ramadan tuh selain emang yang kita nunggu waktu berbuka, kita pas puasanya, tapi kita juga pas ini juga tuh, pas akhir-akhir Ramadan tuh ada yang namanya iktikaf. Ya kan? Di masjid tuh mulai rame tuh. Iktikaf tuh kalau nggak salah nyari malam Lailatul Qadar ya? Iya, biasanya 10 malam terakhir sih. Padahal Jadi, kan nggak harus 10 malam terakhir kan, dari awal juga bisa kan kalau emang. iya, kalau mau. Cuman ya rata-rata segitu kan, 10 malam terakhir kan katanya kan, di malam-malam ganjil atau malam gimana gitu kan. Cuman yang sebenarnya ada juga maksudnya bukan kontra sih, kayak lu di puasa, lu merhatiin nggak sih puasa taraweh nih, kayak sholat taraweh tuh, itu di hari-hari pertama tuh rame banget, cuman lama-lama itu jamaah habis bro. Iya, sampai ada ini hari pertama, beberapa minggu pertama taraweh tuh bidadari komplek pada keluar tuh. Yoi. Biasanya tuh yang cewek yang cakep-cakep, yang kita lah ini siapa nih gitu. lama-lama berkurang Iya. isinya ya, lama-lama bapak-bapak mama lagi. Tadinya udah sampai luber nih, sampai keluar masjid. Udah 2 minggu lebih dah. Udah cuman 3 saf. Ya makanya itu dia. Ya itu dia sih makanya. Tapi terus yang serunya itu ya pas iktikaf, kemudian jadi iktikaf ada. Jadi 10 malam terakhir jadi seimbang lah ya. Cuman itu biasanya ramenya habis taraweh tuh. Tuh gue pernah berapa kali ya gue ya. Yang gue inget aja deh, yang gue inget tuh gue pernah tuh, jadi kita tuh sholat maghrib, buka puasa bersama di situ. Jadi gue cuman dari maghrib doang sih. Gue nggak tahu ya ini bisa disebut iktikaf atau enggak, karena gue kayaknya cuman sehari semalam. Jadi gua tuh habis sholat maghrib, buka puasa bersama di situ. Gua nggak pulang tuh, tadarusan tuh sholat isya berjamaah kan, taraweh lah kayak biasa. Habis itu kita tadarus tuh, ada yang tidur, ada yang tadarus. Jadi tuh dia disediain tempat, tapi bukan di dalam masjidnya. Di dalam masjidnya sih, cuman kita disediain kayak di pojok-pojokan gitu. Itu ada yang ngasih makanan juga. Sekarang masjid-masjid udah alhamdulillah tuh donatur juga udah banyak. Jadi dikasih makanan, kita dapat free makanan, enak sebenarnya bro. Terus di
dibangunin itu jam 1:30, yang pada tidur ya, 1:30, jam 1, jam 1:30 tuh dibangunin buat sholat yang namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tuh katanya tidur di masjid tuh nggak boleh. nah itu gua kemarin sih nggak di masjid ya, gua nggak tahu, mungkin ada juga yang tiduran di masjidnya, cuman gua nggak tahu. Cuman kalau gua kemarin sih bukan di masjidnya, makanya tadi gua bilang bukan di dalam masjidnya. Tapi di jadi itu luar, ada aula. tapi di luar negeri banyak yang tidur di masjid. Nah iya, itu gua nggak tahu ya, gua nggak Kalau di paham. sini katanya tidur di masjid dipindahin jin ke beduk. Waduh, Serius, dulu lu jangan tidur di masjid, dipindahin ke dalam beduk lu sama itu mah jin. omongan si ini aja kali, omongan marbot biar kagak ileran orang. Sebenarnya nggak tahu deh, maksudnya banyak bener dah. Apa Ya ya? anak kecil nggak boleh main di masjid, di luar negeri dia boleh. Oh iya, ada yang itu tuh yang di berita ya, yang Iya. anak kecil yang dikasih kayak aktivitas-aktivitas anak-anak di masjid. Jadi tuh mereka ngomongnya sih, Ngebiasain. iya, jadi masjid itu biar dibilang sebagai arena tempat bermain juga buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh bisa nyaman di masjid gitu loh. Karena anak-anak kan mostly kan otaknya cuma bermain doang kan. Iya. Gitu akhirnya. Kalau dilarang-larang ntar mereka nggak mau ke masjid. Iya, jadi kan kontra juga adalah ketika mereka emang berisik gitu loh. Jadi ada marbot yang kemudian atau orang-orang yang jamaah situ yang kemudian ngomelin gitu kan. Yang akhirnya ini jadi mengganggu mental si anak ini gitu. Yang akhirnya anaknya nggak mau ke masjid lagi. Nah bedanya di luar negeri adalah mereka kemudian dikasih hiburan, dikasih kenyamanan gitu. Supaya nanti ketika mereka beranjak dewasa sambil di pertumbuhan mereka kemudian jadi lebih punya keinginan. Jadi ingetan mereka tuh, wah masjid, gue mau ke masjid ya untuk apa? Untuk kemudian ketemu teman-teman. Jadi di sana sendirinya terbangun tuh. Di masa perkembangan itu si anak itu kan makin dewasa, makin matang tuh usianya, maksudnya pemikirannya makin kebentuk, makin bijak. Jadi tahu mana yang nggak boleh, mana yang nggak boleh, gitu kan? Sambil Mana yang nggak boleh, mana yang boleh. mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi ketika mereka ke masjid, otaknya udah pengen seneng-seneng, tapi mereka juga punya bekal itu gitu loh. Maksudnya pendewasaan itu. Akhirnya mereka jadi jamaah yang bagus juga jadinya di masjid. Bukan yang kemudian banyak bertingkah lah di masjid gitu. Jadi sejak dini lah. Iya, untuk nyaman di masjid, nyaman pergi ke masjid. Tapi pemikiran itu juga udah lumayan lah di Indonesia ya, jadi semakin berkembang ya. Boleh bisa berkembang. Dan gue balik lagi ke iktikaf tadi ya. Nah itu gue di luar sebenarnya, cuman ada beberapa masjid mungkin yang di dalam. Gue nggak tahu hukumnya gimana. Ntar orang yang mungkin ada yang lebih tahu bisa komen di bawah. Cuman kalau gua kemarin tuh alhamdulillahnya di masjid itu ada ruang gitu. Jadi gue tidur di situ. Ntar dibangunin nih sekitar jam 1, jam 1:30 tuh sholat Qiyamul Lail. Itu lampu dimatiin bro. Jadi itu lampu dimatiin, lampu yang nyala tuh cuma di depan imam sama di belakang imam di saf pertama. Saf pertama itu penting karena ada yang bawa Quran. Jadi itu makmum tapi bawa Quran. Jadi dia ngoreksi bacaan imam. Nah bacaannya itu misalnya 1 rakaat itu bisa 1 juz, bahkan setengah juz sampai 1 juz. Lu bayangin aja berdiri kan, lumayan kan. 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi itu ngabisin kayak semacam khotam Quran tapi di dalam sholat gitu. Di luar negeri juga gitu, maksudnya di Masjidil Haram juga gitu kan. Cuman di sini pas di Qiyamul Lail itu kemarin gua ngalamin. Itu kalau pertama kali biasanya lu pasti kaki lu akan kebas atau merah gimana. Tapi itu serunya. Jadi imamnya juga bukan imam yang sembarang ya bro. Maksudnya imam yang hafiz, yang hafal Quran. Tapi kalau misalnya ada nih, enak. tapi nih gue pengen nanya nih, ini pertanyaan gue ya, karena gue nggak tahu nih, beneran nggak tahu. Ini kan tadi sholat Qiyamul Lail, gue pengen nanya nih, ini pertanyaan gue aja nih ya. Nah, kan tadi soal sholat Qiyamul Lail, itu kan bacaannya banyak tuh, bisa dari satu rakaat itu 1 juz, ya, itu kan pasti banyak tuh. Apalagi juz-juz yang pertama yang suratnya banyak banget kayak Al-Baqarah gitu-gitu kan. Itu kalau misalnya gue ngikut nih sholat nih, nyoba kan, nyoba nih, terus ternyata gue nggak kuat gitu, kaki gue sakit, kram yang sampai mati rasa loh gitu kan. Ya fisik orang kan beda-beda ya kan. Apalagi itu baru ngelakuin pertama kali. Nah itu boleh nggak kalau misalnya kayak udahin aja sholatnya gitu? Ya nggak masalah bro, karena kan itu bukan sholat wajib juga kan. Setahu gue ya, karena itu bukan sholat wajib juga. Makanya kalau ketika lu mau Qiyamul Lail ya lu pastiin kondisi lu juga bagus juga gitu loh. Gue nggak tahu sih detailnya gimana, apa aturannya gimana ketika lu sholat Qiyamul Lail atau gimana, maksudnya bacaannya dan segala macamnya, karena gue belum begitu paham lah ya. Nah itu gue kemarin tuh bukan 1 juz sih, kalau gue rasa sih yang setengah lah. Jadi 1 rakaat setengah, ketika 2 rakaat ya 1 kali sholat itu ya 1 juz mungkin ya. Gue juga nggak ngapalin juga. Dan enak juga sih bro. Maksud gue kalau belum biasa mungkin ngerasanya kayak lama banget. Cuman kalau misalnya lu terbiasa terus lu bisa nikmatin dari suara imam, itu suaranya enak sih. Rata-rata yang Qiyamul Lail maksudnya yang udah bacanya udah lancar. Jadi dia juga hafal Quran kan. Jadi bacanya juga enak. Itu tergantung sih. Itu yang seru Qiyamul Lail menurut gue salah satunya. Nah beda lagi ini bro, yang momen-momen ya itu yang agamisnya lah ya.
Kalau yang bentuk-bentuk kayak sosialisasinya tuh kayak Sosialnya. ya bentuk sosialnya tuh kayak bukber. Yoi, ada Tuh iya. bukber tuh. Pasti gua nggak tahu lu pernah apa enggak, tapi kalau gua pernah kayak gua bulan puasa mau ngirit deh. Iya. Ternyata banyak bukber anjir. Habis duit gua buat Bukber SD, SMP, SMA, kuliah, bekas kerjaan, tongkrongan ya kan. tongkrongan ya. Tongkrongan A, tongkrongan B, tongkrongan C itu beda. Ya Allah bukber, belum lagi bukbernya bentrok. Nah, Waduh. gimana ya maksudnya? Terus kayak itu sih bukber enak tuh ya, Iya. kita bisa ketemu teman-teman lama, sharing gitu kan, atau yang belum dapat pekerjaan bisa minta, bukan minta ya, mungkin lebih kayak ke kalau Relasi lah, bentuk relasi. gitu. Ya. Terus juga, nah kita ngelihat nih perubahan teman kita nih ya kan, yang udah lama nggak ketemu nih, karena kan bukber, oke puasa setiap tahun nih, cuman kan bukber misalnya kita satu SD nih kan, kita satu SD, bukber SD kita kan nggak tiap tahun ada gitu kan, bisa berapa tahun baru ketemu ada lagi, itu kan kita bisa lihat tuh perubahannya nih, ya kan, nih anak jelek nih dulunya sekarang kok tambah jelek gitu kan, maksudnya perubahannya tambah jelek gitu. Tapi gak jarang juga yang di bukber ketemu jodoh ya guys. Iya gak sih? Iya. Iya, gue sering denger ceritanya tuh. Asal jangan jodoh orang aja diambil. Waduh, iya. Tapi ya itu serunya sih. Jadi kita tuh kalau di Islam ya silaturahmi lah ya. Iya. Bukber. Cuman ya gitu, kalau kebanyakan juga lumayan juga boncos. Tapi temen gue ada tuh yang bukber bau rokok tapi tangannya. Maksudnya? Iya, bukber bau rokok. Oh, dia kagak puasa. Tapi gila sih tuh ya bukber, tapi dia kagak puasa yang Islam ya. Kalau yang Kristen, tapi Kristen ada juga loh yang ikut loh. Maksud gua ya dia sebagai sosialisasi lah gitu. Sosial. Silaturahmi aja lah, ngumpul bareng teman-teman. Tapi menurut gua nggak puasa kan bisa ada penyebabnya gitu kan. Maksudnya nggak puasa entah dia sakit yang benar-benar ini masalah lambung dia atau apa. Beda lah kalau lu cuma pilek nih, lu nggak puasa ya. Udah. Itu namanya manja anjir. Kalau misalnya sakit ya lambung lah atau pusing sampai muntah itu kan udah beda halnya. Karena emang kita nggak, maksudnya ketika kita sakit kita justru dilarang gitu kan puasa, karena ya emang itu membahayakan diri kita. Tapi di luar sana banyak tuh yang sehat walafiat tapi batal puasa gitu aja. Apalagi ngelihat keringet teh pucuk tuh kayak aduh. Gitu. Ngelihat warteg kayak kita jalan set orang kita lurus banget ini stang belok sendiri. Enggak, kalau stang gua enggak. Soalnya modelnya drag. Waduh, begini dong belok. Modelnya drag gua bikin gini biar nggak belok-belok. Tapi itu banyak juga ya dihordengin. Iya. Pas kita buka hordeng lah, lu. Tapi untungnya nih tahun ini nggak tahu ya, gue belum dengar kayak tahun-tahun sebelumnya kan kayak ada warteg yang buka diraziain, digerebekin, makanannya ditutup-tutupin gitu. Tapi belum lama ini juga ada kok beritanya soal razia tempat makan. Maksud gua ya nggak semua orang puasa juga lah. Iya, maksudnya kayak kan ada orang non-Islam. Ya, Indonesia kan nggak semuanya Islam. Apa orang Kristen, Buddha, Hindu kan juga ada. Atau ya perempuan yang mungkin lagi halangan, iya. Ada juga yang lagi hamil juga kan nggak puasa kan. Terus juga lagi ngapain sih dirazia-raziain gitu. Itu kan mereka mencari nafkah gitu. Bukan ngajak kita untuk batal. Kan kalau yang mau batal kan ya tergantung kitanya mau datang ke sono apa enggak. Itu kan balik lagi ya mereka nyari nafkah buat ya mereka punya keluarga yang dihidupin gitu. Maksudnya kayak ya jangan kayak gitulah. Mungkin kayak ya mereka terlalu ekstremis, maksud gua. Pemikiran mereka terlalu belum adaptasi lah sama keadaan yang ada di Indonesia. Maksudnya Indonesia kan negara majemuk kan apa aja. Mereka kalau orang-orang kayak gitu menurut gua mereka mengira yang buka kayak gitu tuh nggak toleransi, padahal mereka yang nggak bisa toleransi gitu. Ya perlu pendewasaan diri apa sih. Istilahnya? Sabar puasa bro. Ya itu balik lagi sih itu ya lah tiap episode lagi bro kita ngomongin. Udah nggak usah, biarin dah tuh mereka aja deh. Kita bahas yang Ramadan aja yang happy kayak acara dulu tuh, acara Ramadan tuh biasanya juga identik sama ini acara-acara TV itu dan seru-seru, mau pas sahur atau pas menjelang buka ya itu dulu tuh. Kalau sekarang ya lumayan sih. Sekarang udah gimana ya, karena emang budayanya udah berubah. Maksud gua penayangan kan udah kebanyakan di platform kayak YouTube, sosial media. Terus juga yang sekarang udah masuk ke live streaming ya kan. Live streaming tuh di YouTube, di Twitch. Sekarang udah mulai banyak nih. Jadi program-program sahur di TV tuh udah lumayan berkurang. Jadi mereka tuh rata-rata ditemeninnya sama program-program kayak sinetron aja kalau di TV ya. Rata-rata. Cuma masih ada. Gua nggak tahu, gua udah nggak pernah nonton TV.
Gue nonton sih buat nemenin doang, maksud gue biar ngeramein aja. Gue nonton TV satu doang tuh, Digimon, udah Digimon. Ada Digimon di B Channel, ada tuh Masih nggak jauh ya dari gitu-gituan ya. Ya, soalnya nggak bohong gitu doang, bro. Ya paling kalau gue ini, kalau yang sekarang tuh Preman Pensiun, tau nggak? Preman Pensiun. Itu seru juga tuh, kocak juga. Gue nggak nonton tapi. Kalau yang versi terbaru sih udah kebanyakan anak muda ya. Jadi maksud gue udah nggak yang se ekstrim, maksud gue nggak sepreman dulu. Tapi diangkat juga dari kisah nyata nggak sih? Katanya semuanya juga dibilang gitu. KKN Desa Penari kisah nyata katanya. Iya. Soalnya enggak, maksud gue kita ngelihat lah kayak orang-orang jualan di pinggir jalan terus ditarikin iuran gitu kan. Itu kan masuknya kayak Preman Pensiun gitu-gitu juga kan. Jatuhnya kayak ormas dan segala macamnya. Itu gue juga bingung juga tuh, kalau kita ngomongin panjang juga tuh. Panjang. Jadi jangan dah. Makanya udah kita bahas puasa-puasa aja. Iya. Juga kalau acara-acara dulu tuh kayak yang pernah viral, yang pernah rame pas bulan puasa tuh pasti YKS, Yuk Kita Sahur. Pokoknya di Trans ya. Sekarang juga ada yang ini ya, apa? Acara di Trans 7 tuh gue lupa namanya apa. BTS ya, dari BTS itu lapor Pak. Ya BTS itu kemudian ke program sahur juga. Kalau yang sekarang ya, rata-rata sih yang masih ramai sampai sekarang ya keluarga Trans ya. Tapi format acara sahur tuh kayaknya dari dulu gitu-gitu aja. Gitu aja. Lawak, kuis, lawak lagi, kuis. Ya ada beda-beda tipis cuman ya nggak jauh lah. Iya, nggak jauh maksudnya. Sholat subuh di masjid gitu kan. Pasti sebelum itu gue nonton ini zaman-zaman kecil tuh yang chatting, yang Eko Patrio. Oke, tahu. Eko Patrio, Parto. Chatting, chatting itu. Gue sebelum subuh tuh nonton itu. Kalau enggak ketahuan tuenya lu. Kalau enggak YKS zaman almarhum Olga, Komeng. Ya, Olga, Komeng, Adul itu udah 3 combo mantep itu. Tuh seru banget ya dulu. Sebelum buka tuh biasanya gue ngeliatin ini nih. Kalau udah kultum tuh. Kalau udah kultum di TV, 7 menit doang nih tapi berasa lama bener gitu. Dan kok kagak maghrib. Kadang kita di prank. Iya, kadang di prank. Saatnya kan saatnya ya, tapi menantikan. Kita nggak ini. Ada azan, ada ini, inget gak yang iklan sirup dulu? Apa? Iklan sirup apa sereal gitu, apa energen yang azan tapi iklan terus ya Allah, energen minum energen. Gue pernah tuh gara-gara iklan itu nih, biar dia nonton nih, minum gua ya, pas gue minum makanan bergizi. Malah disautin ya. Iya, gue nggak bergizi nih, es teh manis. Anjir, itu tuh serunya dikerjain sama TV dong. Iya, kalau gue gara-gara menantikan, gue udah siap-siap set. Nah, iklan lagi kagak jadi ajan. Iklannya lama banget lagi, sumpah dah. Nggak tahu iklan yang lama, apa emang kitanya nih yang udah kagak sabar. Yang udah gak sabar. Ya di namanya makanan udah depan mata, bro. Karena kalau bilang buka kan. Terus zaman sekolah lagi nih, balik lagi. Apa tuh? Pesantren Kilat. Oh iya. Pesantren Kilat yang buka puasa bersama sekolah tuh. Pesantren Kilat ya. Buka puasa bersama tuh di sekolah. Itu momen-momen seru juga sih, gokil tuh. Kita kalau dulu di zaman gue sekolah, di sekolah gue, kita tuh jadi sekolah dulu nih. Sekolah dulu sampai jam 1 lah. Oke. Nah, terus pulang. Itu dari pagi tuh? Iya, pagi. Kan sekolah dulu paginya tuh sekolah nih sampai jam 1 nih. Tapi kita nggak belajar gitu. Kita kayak yang lu pernah dikumpulin terus yang sedih-sedih, yang renungan. Oh iya. Yang bayangkan kalau di rumah kamu ada bendera kuning. Ternyata ibu kamu dukung Sriwijaya. Waduh, jadi Sriwijaya. Iya kan? Ibu kamu udah meninggal gitu. Terus pada nangis-nangis tuh. Pada minta ampun ini segala macem gitu. Cuman ada satu momen dimana gue tuh bingung gitu, dimana gue harus nangis apa ketawa pas lagi itu gitu. Karena itu kan kita duduk keramaian kan, random gitu, kita bisa ngeliat semuanya tuh. Gue pas lagi nangis waktu itu gue ngeliat temen gue mukanya jelek. Gue nangis nih tapi gue ketawa gitu. Kita udah nunduk nih tiba-tiba pas gitu. Iya. Terus ada satu lagi orang-orang kampret tuh yang di belakang. Nangis. Padahal dia nangis juga kira. Aduh. Itu kurang ngajar sih tuh orang yang kayak gitu. Udah gitu, pernah tuh lagi udah selesai renungan, udah selesai ini, pulang set ke warung. Waduh. Beli rokok, jajan. Nah, udah pulang kan. Ntar pokoknya balik lagi ke sekolah tuh jam-jam 3. Jam-jam 3 ntar ada acara, ada sambutan, terus ada games juga lah gitu. Dan gue kenapa ya, gue heran nih.
kenapa di Indonesia tuh apa-apa dikasih yel-yel gitu. Disuruh bikin yel-yel antar ragu, disuruh bikin ini. Ngalamin doang sih sebenarnya sih. Maksudnya kita udah aus nih, kita udah dari pagi gitu kan udah ini. Balik-balik ke sekolah suruh yel-yel, tujuan kita kan ke sana mau buka gitu. Gue pernah mau datang waktu itu gue telat kagak boleh masuk padahal acara jam 3 gue datang setengah enam Buset, dah. buset. Ya kan tujuannya apa? Buka. Mau buka bersama. Ya kan tujuannya buka. Akhirnya waktu itu gue masuk bareng tukang bakso tuh, tukang bakso ada teman gue masukin tukang bakso ke sekolahan. Gue masuk, udah kira buka gitu. Kalau lu gimana tuh pengalaman soal itu? Oh, gue jujur gue agak-agak lupa ya. Kayaknya gue hampir nggak pernah ngikut pesantren kilat. Gue Nah, itu kan diwajibin, Bro, dari sekolah. kayaknya gue nggak pernah sih buka bersama mungkin ya. Gue udah lupa sih bro masa-masa sekolah dulu. Kalau doa-doa itu gue inget, cuman itu menjelang UN yang gue inget mah. Cuma iya, enggak Iya. malah. Itu pesantren kita tuh ada, jadi kita dikumpulin di masjid nih, dikumpulin di masjid, terus ada dikasih apalah orang gitu, orang lagi apa pembicara orang lah kayak ada. ustadz gitu lah, kayak Iya. ustadz nanti ceramah di masjid, kita dengerin itu dong, kita masuk buat dengerin dia doang gitu terus yang nangis-nangisan segala macam. Sebenarnya agendanya banyak sih, cuman biasanya tuh pesantren kilat di sekolah tuh 3 hari tuh, misalnya pertama kelas 10, kedua kelas 11, ketiga kelas 12 biasanya. Oke. Gue lupa, kayaknya gue belum pernah apa, gue mungkin pernah cuman gue lupa kali ya. Lupa kali lu. Ya gue lupa kali ya gue. Masa sekolah lu kagak ada? Nggak inget gue, justru nggak inget gue. Paling gue di sekolah ya gitu ya, cuman sekedar buka bersama ya, of course tuh ada pasti. Cuman kalau sampai doa gitu gue seinget gue cuman pas UN. Mungkin sekolah gue juga nggak ada pesantren kilat gara-gara itu kali ya. Karena pesantren kilat rata-rata kadang pesertanya juga nggak masuk. Kalau dulu gue mikir kayak gue ngapain, gue datang cuman duduk gitu dong, mendingan gue di rumah tauan tidur. Yang gue ingat kalau SMA itu gue program Ramadannya itu setiap maksudnya sebelum jam belajar itu ada tadarus tuh paginya, tadarus bersama. Itu pas Ramadan doang? Iya, kalau di SMA gue ya, SMA gue ingat gue pagi itu kita pasti baca Quran tuh tadarus. Jadi itu ada guru atau atau siswa yang baca Quran, bacaannya bagus. Kita nyimak sambil kita ikut baca juga. Itu tadarus juga dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah dan segala macamnya. Walaupun ya seinget gue belum pernah sampai khatam sih. Mungkin satu kali baca tuh 2 lembar mungkin. Itu sih paling di sekolah gue. Sisanya paling buka bersama. Seingat gue gitu sih. Mungkin kalau dibilang pesantren kilat, kayaknya seingat gue nggak ada kalau di gue ya. Cuman kalau yang ada mungkin ya aktivitasnya kayak lu bilang tadi sih. Tapi yang seru ya kalau di masjid, kayaknya di masjid-masjid juga ada nggak sih yang ngadain? Itu TPA. Iya, maksud gue yang mau ikut juga ada, yang mau ikut bisa daftar misalnya gitu. Ada ya kali? Cuman kalau di masjid, menurut gue lebih seruan di sekolah sih, karena teman-temannya kita. Ya, temannya kita kenal gitu. Kalau di masjid kan random gitu, maksudnya satu komplek pun belum tentu kita kenal. Pesantren kilat ya. Kalau apalagi ya aktivitas Ramadan ya? Banyak ya. Banyak banget ya. Tapi yang gue tahu mah aktivitas malam-malamnya itu ya tadi lu bilang tuh perang sarung, bahkan tawuran tuh dulu puasa lebih intens gila. Sama ini. Petasan. Apalagi pas habis subuh tuh. Main petasan. Iya, perangnya itu tawurannya rata-rata perang petasan, lempar-lemparan. Gue inget banget dulu kita kalau pagi tuh habis subuh jalan ke rel kereta, ya kan ngelindes paku apa dulu ya. Ini zaman kecil pisau-pisauan. Jangan ditiru loh. Ini waktu zaman kecil gua aja tuh. Itu udah lama banget tuh berapa puluh tahun yang lalu. Ya, puluh tahun belum lah, masih belasan. Iya belasan tahun ya. Iya belasan tahun yang lalu itu dulu budaya gitu tuh. Jadi kita kalau habis subuh tuh anak-anak jalan tuh basisnya tuh. Walaupun kita jam setengah 7, jam 7-nya tuh sekolah sebenarnya, cuman kita jalan aja. Jalan terus ke sana, ntar ketemu orang lain tuh, ketemu anak-anak lain. Kadang saut-sautan, kadang bentrok. Nah, itu biasanya tuh sering-sering kayak gitu tuh. Bentroknya juga bukan bentrok yang parah banget sih kalau misalnya masih di lingkup yang anak SD. Itu juga bentrok-bentrokannya sambil bercanda-bercanda aja. Kecuali yang maksudnya udah tarafnya SMA atau itu kadang bentroknya gila juga tuh. Masuk berita juga kan. Iya. Malah intensnya pas puasa kalau dulu ya. SOTR tuh intensnya. Yo, Sauron Derut. Ya ada lagi ya Sauron Derut. Tapi sekarang kayaknya di Jakarta udah nggak ada ya, udah nggak boleh. Masih ada kayaknya tapi diam-diam deh. Gue nggak tahu. Pokoknya kalau SOTR tuh dulu setiap tahun yang gue tahu ya, yang zaman-zaman gue masih ngikutin gitu, zaman-zaman kita masih sekolah lah. Iya. Itu pasti ada aja korban tau. Setiap tahun SOTR. Korbannya korban apa nih? Bentrok? Korban jiwa. Enggak, maksudnya karena bentrok, kecelakaan. Iya, karena bentrok, dikeroyok gitu segala macam. Lah gue nggak tahu gitu, maksudnya sahur on the road bro gitu ya. Sahur on the road kan buat seru-seruan aja sih, ngapa jadi itulah. Iya. Apa-apa gue nggak tahu sih aktivitas sahur on the road, tapi gue jujur gue belum pernah ngikut soalnya. Ya niatnya kan seharusnya ya kalau emang sesuai itu niatnya kita bagi-bagi makanan nih ke orang-orang yang nggak mampu gitu loh. Bagi-bagi makanan kayak yang
pinggir-pinggir jalan gitu, Iya. bagi-bagi. Kalau ini kayak seolah-olah sahur on the road zaman gua nggak tahu sekarang ya, maksudnya dulu buat nyari nama kan nggak jelas gitu, lu mau Iya. nyari nama mah di Oh iya, gue inget banget yang ada yang bawa bendera juga tuh. iya, bawa bendera orang-orang buru-buru geber-geber. Hmm. Gitu, maksudnya konteksnya udah nggak sesuai gitu dengan ini. Sahur on the road. Sahur di jalan. Tapi seru. Untuk ininya seru. Itu sih paling ya kalau misalnya puasa-puasa Ramadan ya. Mm-mm. Tapi gimana ya, ini jadi kayak budaya satu di Indonesia. Mungkin kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan di luar negeri, rasanya pasti beda sih sama Indonesia ya, karena Indonesia tuh budayanya banyak banget, maksud gua ada aja gitu, kayak dari jual tadi kita bahas dari pertama ya, jualan, terus aktivitas anak-anaknya. Pokoknya sampai ada core-nya tuh kalau misal kita lihat di TikTok, di YouTube, core-nya yang kalau backsound-nya tuh selalu sama. Apabila hati hilang cahaya iman. Itu biasanya tingkat-tingkat kocak kalau Ramadan tuh. Yang sholat ngebut, ya kan? Iya. Udah kayak F1, Itu bacaannya tuh yang buset dah. gila ya. Tuh berapa ya? Cuman 10 detik selesai itu. Ini bayangin nih, set. Assalamualaikum. Angkat lagi, set. Buset, gua kata lu sholat tapi ajojing lu. Parah banget. Tapi buat yang penasaran ya, ini gua kemarin juga penasaran sebelum ini, tapi gua baru tahu belakangan ini. Dan jangan ditiru ya, gue nggak tahu ya ini bener untuk di share atau enggak. Cuman yang gue tahu itu sholat kan itu yang wajib itu bacaannya adalah, yang gue tahu ya mungkin gue salah nih, tolong koreksi gue. Itu kita niat Allahu Akbar tuh yang paling pertama yang wajib itu kan Al-Fatihah. Al-Fatihah, tumakninah itu penting. Tumakninah itu kita sebelum yang selanjutnya misal kita mau ruku, kita diam sejenak baru ruku. Terus diam sejenak baru ini ya kan. Habis itu tapi bacaan yang wajib itu setahu gua Al-Fatihah sama tahiyat awal, tahiyat akhir tuh bacaannya tuh yang atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setahu gua yang wajib banget itu. Mungkin mereka tuh cepetnya karena itu gua nyari tahu ya, mungkin gua salah ya, ini tolong koreksi, gua juga pengen tahu juga nih. Itu sih setahu gua ya, cuman kalau misalnya gua salah mungkin bisa dikoreksi. Itu kenapa sholatnya bisa cepet gitu. Cuman ya jangan ditiru ya. Ini lu daripada sholat lu nggak diterima kan percuma gitu kan. Ini kalau mau memastikan tanya ke orang yang lebih paham. Iya, tanya ke orang yang lebih paham juga. Gue juga masih cari tahu soalnya. Terus apa lagi ya bro? Nggak ada lagi. Udah sih paling gitu aja. Ya paling harapan aja sih lu. Tapi masa puasa pakai harapan? Kan nggak boleh ngarep. Harus atas nama Allah kita berpuasa. Iya. Ya udah gue lanjut puasa aja dah. Gak usah pakai harapan. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan puasanya pada diterima. Assalamualaikum. Salam. Dari aja.